Saudara-saudariku terkasih, salam berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Rabu 27 Maret 2024. Hari Rabu dalam Pekan Suci. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai 25. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu, dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Saudaraku terkasih, bacaan Injil hari ini tentang Yudas, pengkhianat Yesus. Ia menjual gurunya hanya untuk mendapatkan 30 uang perak. Bagi saya kisah Yudas adalah kisah kita, para pengikutnya di zaman ini. Banyak muridnya zaman ini yang menjual Yesus untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan popularitas, untuk mendapatkan pasangan hidup, untuk mendapatkan kekuasaan. Banyak dari kita yang mengkhianati Yesus demi kepuasan duniawi semata. Mereka itu mungkin saja kita atau keluarga kita. Saat ini kita berhadapan dengan tantangan yang berat ini. Apa yang bisa kita buat? Menurut saya kita perlu bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah kita tulus mencintai Yesus atau tidak? Ketulusan itu nampak pada persembahan diri kita, pada hidup kita kepada Tuhan. Tak ada yang lain selain Yesus. Kita juga harus menyadari bahwa semua yang kita punya, yang kita miliki, harta kita, kedudukan kita, kekuasaan kita, pada akhirnya selesai. Dan setelah itu kita harus mempertanggungjawabkannya pada Tuhan. Akhirnya Tuhan akan mengatakan kita pantas bersama Dia di kemuliaannya ataukah tidak. Saudaraku terkasih, Tuhan tidak butuh akan segala sesuatu yang kita kejar dalam dunia ini, yakni hal-hal yang duniawi. Yang dibutuhkan Tuhan dari kita adalah kesetiaan kita pada Tuhan. Dalam situasi apapun, dalam kepahitan apapun, kita masih tetap setia pada Tuhan. Mereka yang setia, yang akan mendapatkan keselamatan itu. Maka mari saudaraku yang terkasih, jangan gadaikan Yesus hanya untuk kepuasan duniawi kita masing-masing. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa,
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kalau Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.